Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah fotografi. Pada kali ini akan dipaparkan, dijelaskan terkait dengan materi bab 5, yaitu konsep diafragma dalam fotografi. Oke, ini subbabnya ada 4. Yang pertama, diafragma untuk mengatur cahaya. Yang kedua, diafragma untuk mengatur depth of field. Yang ketiga, selective focusing. Yang keempat, kekuatan dan kemampuan diafragma pada lensa. Sebelum masuk ke pembahasan yang 4 poin tadi, alangkah baiknya kita memulai dari definisi terlebih dahulu, bahwa apakah diafragma itu, diafragma atau biasa disebut sebagai bukaan lensa atau aperture. Aperture artinya membuka. Kita sering menggunakan istilah aperture untuk merujuk ke f-number, pengaturan f-value atau f-stop atau aperture pada kamera. Fungsi bukaan diafragma yaitu mengatur jumlah cahaya yang melintas ke dalam bodi kamera. Yang kedua, mengontrol ukuran area dalam depth of field, atau sebesar apa keburaman di latar belakang atau di depan latar depan dari objek yang akan difoto. Selanjutnya ini ada teori dari diafragma. Ketika pengambilannya kecil, sedang, ataupun besar, maka bagaimanakah kedudukan atau peran dari diafragma tersebut? Poin pertama, semakin besar aperture, yaitu semakin kecil f-number, semakin besar bokehnya. Yang poin kedua, semakin kecil aperture, yaitu semakin besar f-number, semakin besar area dalam fokus atau depth of field ini. Yang berikutnya ada poin ketiga, jumlah cahaya yang memasuki sensor bisa dikontrol dengan melebarkan atau menyempitkan dari aperture. Lihat dari analogi fotonya, ketika f-number-nya itu kecil, berarti aperture-nya itu besar, maka nanti efek bokehnya itu semakin bokeh fotonya, seperti itu. Hal tersebut berlaku kebalikannya jika f-number-nya besar, maka bukaan lensanya semakin kecil, maka bokehnya pun akan semakin sedikit. Berikutnya ada diafragma untuk mengatur cahaya. Di sini sudah ditampilkan bagaimana foto dengan keadaan yang sama difoto berulang kali menggunakan aperture yang besar, yang medium, yang kecil. Contohnya ketika f-number-nya 1.4, maka fotonya akan terlihat lebih terang seperti itu. Aperture memungkinkan kita mengontrol jumlah cahaya yang memasuki lensa. Apabila aperture dilebarkan, semakin banyak cahaya yang bisa masuk. Dan sebaliknya, apabila aperture disempitkan, semakin kurang cahaya yang bisa masuk ke lensa. Nilai numerik dalam perbedaan ukuran aperture dikenal sebagai f-number. F-number standar yaitu f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, dan lain-lain. Melebarkan aperture akan mengurangi f-number, sedangkan menyempitkan aperture akan menambahkan f-number tersebut. Kemudian ada diafragma untuk mengatur depth of field. Bokeh pun menjadi lebih menonjol jika cara pemfokusan semakin dekat. Poin berikutnya, kisaran fokus atau seberapa banyak gambar yang ada dalam fokus dikenal sebagai depth of field atau ketajaman dari ruang. Apabila kisaran ini kecil, ini dikenal sebagai slow depth of field atau ketajaman ruang dangkal. Demikian pula halnya apabila kisarannya besar, ini disebut dengan depth of field, ketajaman ruang dalam. Di samping sudah ada contoh pengambilan gambar menggunakan f-number kecil dan f-number besar. Pada f-number kecil kita bisa lihat bahwa ruang tajamnya sangat-sangat sedikit atau hanya bisa ditentukan pada wilayah tertentu yang dikenal dengan slow depth of field. Selanjutnya, ketika f-number-nya besar,
maka ruang tajamnya akan cenderung merata. Ini yang dikatakan sebagai depth of field atau ruang tajamnya secara menyeluruh. Selanjutnya ada selecting focusing atau, masuk ke titik fokus. Fokus adalah titik di mana objek foto mendapatkan perhatian utama. Pada kamera SLR ataupun mirrorless, kita bisa melihat titik fokus ini melalui tombol-tombol yang memang sudah ada di kamera tersebut. Tinggal diklik aja tombolnya, nanti akan muncul area seperti yang ada di depan, layar Anda, gambar perbedaan focusing screen. Sumbernya ada dari buku 7 hari belajar fotografi. Di situ ada kotak-kotak atau ada area-area di mana kita akan, memberikan titik fokus tersebut. Pada gambar di atas adalah beberapa focusing screen yang berbeda di setiap merek kamera, tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu menentukan objek mana yang akan difokuskan. Nah, ini lebih jelasnya titik fokusnya di sini, di salah satu, merek kamera tertentu tampilan seperti ini, ada kotak-kotak di mana kotak-kotak tersebut adalah area fokus yang ingin kita pilih. Misalkan di sebelah kiri adalah, fokusnya di tengah, yang tengah itu fokusnya ada di kiri ataupun yang sebelah paling kanan ada di focusing paling atas. Focusing dapat dipindah-pindah tergantung area mana yang ingin kita fokuskan, baik itu di kiri atau di kanan maupun di atas atau di bawah, dan lain sebagainya. Kekuatan dan kemampuan diafragma pada lensa. Jika aperture maksimum lensa adalah f3.5, ini akan ditunjukkan sebagai 1:3.5 pada lensa. Silakan bisa lihat di lensa kamera yang Anda gunakan atau yang Anda miliki. Biasanya di depan bodi lensa ada tulisan eh, perbandingan 1:3.5 sampai 5.6, yaitu merupakan aperture maksimum yang tertera pada lensa tersebut. Penjelasannya, pada sebagian lensa zoom, nilai aperture maksimum dapat bervariasi dengan panjang fokusnya. Jika tertera 1:3.5 sampai 5,6 pada lensa zoom, ini berarti bahwa aperture maksimum adalah f3.5 pada ujung wide angle dan f5.6 pada ujung telefoto. Selanjutnya ada aperture maksimum berbeda di antara lensa. Nah, di sini ada tulisan tadi ya, banding 3.5 sampai 5.6, ada, keterangan A dan B. A merupakan aperture maksimum, ujung sudut lebar, sedangkan B aperture maksimum ujung telefoto. Pada kasus f24 strip 105 milimeter, f/3.5 sampai 5.6 ya SSTM, aperture f-number pada ujung sudut lebar 24 yaitu f35, dan aperture pada ujung telefoto 105 mili yaitu f5.6. Berikut ada studi kasus yang sudah saya berikan melalui slide ini. Baiknya studi kasus ini dikerjakan pada jam pengerjaan sesuai dengan jam perkuliahan fotografi, dan silakan langsung dikerjakan di kolom komen YouTube yang sudah disediakan dengan format seperti pada, materi sebelumnya, yaitu silakan ketikkan nama, NPM, kelas, dan jawaban Anda, sehingga saya dapat langsung mengkoreksi atau memberikan nilai partisipasi kepada Anda yang memang menjawab studi kasus tersebut. Studi kasus pada materi 5 ini yaitu terkait dengan aperture maksimum berbeda di antara lensa, dan studi kasusnya adalah tentukan besaran diafragma dari gambar di atas. Gambar di atas ada gambar 1, 2, 3 yang memiliki ruang tajam yang berbeda ataupun pengaturan aperture yang berbeda. Silakan Anda tentukan besaran berapa f-number dari gambar 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada tugas. Ya, untuk tugas di sini pada pertemuan 5, buatlah karya fotografi dari sudut pengambilan foto yang sama dengan menggunakan diafragma
F number kecil, F number sedang, dan F number tinggi. Tugas dikumpulkan pada ketua kelas, kirim via email G Drive. Nah, di sebelah kanan ada contoh gambarnya pengambilan foto dengan F number yang berbeda dengan objek dan angle yang sama. Oke, sekian penjelasan pemaparan materi terkait dengan diafragma. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas. Semoga pemaparan tadi bermanfaat dan tugas dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.